Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun jika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi pergumulan hidup, kesusahan, kesulitan, ingatlah Tuhan yang baik menyertai kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah gagal itu selalu memegang tangan kita. Mari biarlah di dalam segala keadaan kita setia untuk membaca merenungkan firman Tuhan yang sekali lagi kita sama-sama akan lakukan di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kali ini kita akan sama-sama membaca merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara masih ingatkah Bapak Ibu Saudara dengan semboyan negara kita? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Saudara, ini adalah sebuah semboyan yang menunjukkan keragaman dan kekayaan budaya, adat istiadat, dan juga bahasa, serta segala sesuatu yang ada di negara kita. Saudara, mereka atau suku-suku yang ada di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam keunikan. Namun sekali lagi, mereka diikat, disatukan oleh cinta mereka kepada Indonesia atau kepada negara kita. Saudara, ketika kita merenungkan bagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada menjadi pengikat keberbedaan yang ada di Indonesia, maka Filipi 4 ayat 1 sampai 3 menjadi pengikat yang seharusnya ada di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Saudara, di dalam bagian ini Paulus menekankan, kalau di dalam bahasa aslinya Paulus mungkin cuma dikatakan menasehati Yudia dan Sintike, namun sebenarnya Paulus mendorong, memohon dengan sangat kepada seluruh orang percaya, bukan hanya di Filipi, namun juga kepada kita pembacanya saat ini, yaitu orang-orang percaya, untuk hidup di dalam persatuan, untuk hidup rukun satu sama lain di dalam Tuhan. Apa yang menjadi pengikatnya adalah karya Kristus di atas kayu salib. Saudara, mari kita sama-sama perhatikan dua istilah yang dipakai oleh Paulus. Yang pertama, sehati sepikir. Yang kedua adalah di dalam Tuhan. Saudara, kata sehati sepikir itu digunakan oleh Paulus bukan hanya di dalam pasal 4 ayatnya yang kedua. Namun kata sehati sepikir adalah kata yang digunakan oleh Paulus untuk mendorong jemaat di Filipi supaya mereka punya concern yang sama, punya fokus yang sama, yaitu belajar tentang kerendahan hati Kristus. Saudara, kata ini juga menjadi kata yang dikontraskan dengan apa yang menjadi concern dari orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, namun sama sekali tidak terjadi perubahan hidup di dalam pasal 3 ayat yang ke-19. Saudara, ini adalah kontras dari orang-orang yang hanya mengejar sensasi, yang hanya hidup untuk kepuasan perutnya saja, yang sama sekali tidak pernah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Orang yang sekali lagi mengaku dirinya Kristen namun sama sekali tidak peduli, sama sekali tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, inilah kata yang Paulus gunakan untuk mendorong Yudia dan juga Sintike yang saat itu sedang bersitegang. Paulus
memakai kata bukan hanya ku nasihati, namun aku memohon dengan sangat. Saudara, Paulus di dalam bagian ini mengingatkan bukan hanya Yudia, bukan hanya Sintike, bukan hanya jemaat Filipi, namun juga kita pembacanya. Mengingatkan kita untuk kita punya concern yang sama. Concern apa? Concern tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita, mempersatukan kita dengan Allah Bapa. Di dalam damai sejahtera yang Dia sudah berikan, mari kita sama-sama juga menjadi orang-orang yang membawa damai-Nya. Mari kita membawa damai di dalam relasi kita dengan saudara-saudari di sekitar kita. Saudara, mari ketika kita punya semangat giat untuk melayani, mari kita sama-sama dengan kerendahan hati, kita introspeksi diri kita. Apakah relasi kita dengan sesama sudah baik? Jika belum baik, mari kita dengan rendah hati, kita mau sama-sama memperbaiki relasi kita itu, sehingga ketika kita memberitakan Injil, nama Tuhan boleh dimuliakan. Saudara, jangan sampai ada perbedaan yang membuat kita bersih tegang. Karena bagian ini kembali mengingatkan kita akan doa Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Doa agar para murid-muridnya bersatu. Itulah yang menjadi harapan Tuhan Yesus juga untuk kita yang adalah orang-orang percaya. Mari kita introspeksi diri kita, mari kita perbaiki relasi kita. Tuhan menolong kita dan menyadarkan kita akan besarnya kasih Tuhan yang seharusnya jauh melampaui segala perbedaan yang ada di antara kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena karya salib Kristus mempersatukan kami dengan Bapa. Tuhan, tolong kami supaya setiap kami yang sudah menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, tidak berhenti hanya menikmati damai sejahtera daripada Tuhan tanpa mau membawa damai di dalam relasi-relasi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami punya concern perhatian yang sama untuk kami meneladani akan kerendahan hati Kristus. Sehingga ketika kami pergi, ketika kami berelasi, maka damai sejahtera Tuhan itu nyata. Baik di dalam perkataan, dalam perbuatan kami, maupun di dalam sikap tingkah laku kami. Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.